Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafaqquh fid din, menambah ilmu pengetahuan kita terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada hari Jumat atau malam Sabtu kita mengkaji sebuah kitab akidah yang ditulis oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Baik, sekarang kita sudah selesai bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan taufik darinya. Kita sudah menyelesaikan pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan akidah, yaitu tentang permasalahan takdir. Dan kami harapkan bahwa ikhwan seluruhnya untuk kembali mengulangi apa-apa yang telah kita lewatkan, apa-apa yang telah kita bahas. Ya, sebab ilmu itu ketika berulang-ulang, dimurojaah kembali, diulang, maka itu akan tinggal. Ya, ulama mengatakan ma taqarrar taqarrar. Apa yang berulang-ulang maka itu akan tinggal. Ma taqarrar taqarrar. Apa yang berulang, tikrar, taqarrar, pakai qaf. Artinya tinggal. Ya. Bukan hanya sekedar lewat seperti itu. Mungkin ketika dibahas dalam majelis mungkin kita faham. Tapi kalau ditinggalkan seperti itu saja, maka itu akan hilang ilmu itu. Maka butuh pengulangan. Butuh dimurojaah kembali, diulang, dibahas. Yang mencatat lihat catatannya, Yang merekam mungkin bisa diulang rekamannya. Supaya tinggal. Sebab pembahasan-pembahasan seperti ini, ikhwan, pembahasan-pembahasan yang penting, apalagi permasalahan yang pokok, dari usul ahli sunnah, dari landasan-landasan pokok akidah ahli sunnah, itu sebenarnya harus menjadi maklumat kita. Harus menjadi perkara yang kita bisa istihdorkan, hadirkan kapanpun dan dimanapun kita berada. Pembahasan-pembahasan seperti ini. Walaupun mungkin dalilnya kita tidak hafal. Walaupun kita katakan itu harus dihafal dalilnya. Anggaplah kemampuan kita terbatas. Dalilnya kita tidak hafal, tetapi minimal kita bisa faham. Ketika kita ditanya dalam permasalahan akidah ahli sunnah, misalnya tentang permasalahan ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala, apa akidah ahli sunnah di situ? Dalam masalah takdir, apa akidah ahli sunnah? Sebentar lagi kita akan bahas tentang iman. Pembahasan-pembahasan seperti ini sebenarnya harus jadi maklumat kita. Seperti misalnya kita hadirkan kapanpun dan dimanapun suratul Fatihah. Karena berulang setiap hari kita baca. Pembahasan akidah seperti itu juga, ikhwan. Bukan hanya di majelis misalnya kita ingat, yakin, paham betul. Setelah di luar dari majelis, setelah itu apalagi kita yang beraktivitas, sebab tidak semua mungkin seperti santri yang harian itu aja terus. Mungkin kita ada yang kuliah misalnya, ada yang bekerja misalnya, otomatis itu akan waktu itu akan termanfaatkan untuk kegiatan kita, tapi ilmu itu diusahakan apa? Jangan dilupakan pembahasan itu. Jelas ya?
Makanya kita lihat ihtimam bagaimana para ulama, ya, mereka begitu perhatian dengan permasalahan ini. Mereka bahas berulang-ulang, mereka buat daurah, membahas itu lagi, ya, supaya ilmu itu tinggal, apalagi pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan, kita berpindah sekarang dalam permasalahan iman. Ibnu Qudamah berkata dalam Lum'atul I'tiqad, wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqdun bil janani yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyani. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, iman itu adalah qaulun bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan arkan. Jamaknya ruknun, arkan yaitu anggota tubuh. Wa aqdun bil janan, dan iman itu keyakinan dalam hati. Dan iman itu kata beliau yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, itu iman. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan, dosa. Paham? Nah, ini pengertian iman, dan sekaligus inilah akidah ahli sunnah dalam masalah iman. Paham ya? Antum akan dapatkan, antum akan lihat bahwa orang-orang yang menyelisihi selain apa yang disebutkan di sini, ini disepakati, apa yang disebutkan di sini disepakati. Iya. Dari zaman para sahabat, Nabi menyebutkan dalam hadits, para sahabat meyakininya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, iya, sepakat akan hal ini, bahwa iman itu apa yang disebutkan di sini. Jelas? Iman itu kata beliau qaulun bil lisan. Ini pengertian iman sekaligus atau ta'rif iman di sisi ahli sunnah, ya, pengertian iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, sekaligus ini juga, ya, pembahasan, ya, yang menjelaskan tentang iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada yang menyelisihi perkara ini dalam masalah iman, maka dia ahlul bidah. Nanti kita sebutkan siapa mereka yang terjatuh dan tersesat dalam masalah iman. Kata beliau, iman itu ucapan dengan lisan. Ini menunjukkan bahwa iman itu seorang itu tidak dikatakan mukmin dia sampai dia ucapkan saya beriman kepada Allah, dia ucapkan la ilaha illallah. Paham? Jadi iman itu harus diucapkan. Nah, boleh dia disimpan dalam hati saja, tidak diucapkan. Paham ya? Karena kalau dalam hati saja, ya, disimpan dalam hati saja, pengucapan tidak, apalagi amalan, maka ini seperti ucapan orang-orang Murji'ah. Ya, jadi orang-orang Murji'ah yang tersesat dalam masalah iman, apalagi yang ekstrimnya Murji'ah. Siapa ekstrimnya Murji'ah? Jahmiyah. Asy'ariyah. Ini dalam masalah iman mereka Murji'ah. Murji'ah itu dari kata irja, mengakhirkan. Kenapa? Karena mereka mengakhirkan amalan dari iman, bahkan mengeluarkan amalan dari iman. Amalan soleh, ya, amalan lisan, amalan anggota tubuh itu bukan dari iman. Makanya mereka dikatakan irja, Murji'ah, mengakhirkan, yaitu mengakhirkan amalan dari iman. Yang ekstrimnya mereka Jahmiyah. Apa kata mereka? Iman itu dalam hati saja, cukup. Kalau ini iman, maka Fir'aun mukmin. Fir'aun mukmin. Kenapa? Karena Fir'aun yakin dalam hatinya, hanya tidak mau mengucapkan, apalagi mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Allah menyebut dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaqanat anfusuhum zulman wa uluha. Wajahadu biha. Fir'aun dan pengikutnya juhud, mengingkari, ya, menolak. Itu Nabi Musa alaihissalam. Wastaqanat anfusuhum, tapi kata Allah, hati mereka, jiwa mereka yakin. Yakin apa? Nabi Musa benar. Yakin bahwa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa tidak mau mengucapkan saya beriman kepada engkau wahai Musa? Kenapa tidak, apalagi mau mengamalkannya? Zulman wa uluwa, karena kezaliman dan kesombongannya. Ya. Makanya kalau kita katakan iman itu cukup dalam hati saja, tanpa ada ucapan lisan dan amalan anggota tubuh, bahaya. Jangan mengatakan ini tidak ada, ya ada, ya. Dulu seminar dilakukan di kampus.
2002 atau 2003 saya lupa. Judulnya seminarnya Fir'aun Mukmin Sejati. Antum ketawa, ini ada betul. Ya, kenapa? Karena dibangun di atas akidah ini bahwa iman cukup dalam hati. Iya, kan Fir'aun begitu kan? Iya. Tapi dia ucapkan nanti kapan? Kapan dia ucapkan? Nanti sudah nyawa di tenggorokannya. Ketika tenggelam, tidak diterima. Ketika sudah tenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, dia masih bisa bicara. Dia katakan, saya beriman kepada Rabbnya Musa. Sudah tenggelam. Tidak diterima lagi. Jelas ya? Nah, makanya Ahlus Sunnah menetapkan bahwa iman itu dengan lisan diucapkan. Yang kedua, amal bil arkan. Harus ada pengamalan. Ya. Harus ada pengamalan dengan anggota tubuh. Yang ketiga, aqdun bil janan. Harus diyakin dalam hati. Iya. Bahaya juga kalau kita katakan iman cukup dengan lisan, dengan amalan, walaupun hati mengingkarinya. Nah, ini bahaya. Ini orang munafik. Ya. Jadi kalau mengatakan iman cukup dengan lisan, ini murjiah juga. Tapi bukan Jahmiyah. Selain mereka, yang jelas mereka digolongkan semuanya murjiah. Ada yang mengatakan iman cukup dengan lisan. Nah, ini bahaya juga. Berarti orang munafik beriman. Mereka mukmin. Ya, pada Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah, keras siksaannya. Bahkan bukan cuma lisan mereka, amalkan. Bahkan mereka salat bermakmum di belakang Nabi, tapi dalam neraka. Kenapa? Tidak ada sama sekali keimanan dalam hatinya walaupun sebesar biji dzarrah. Hanya berpura-pura. Ya, masuk di barisan para sahabat untuk memporak-porandakan barisan sahabat, ya, menyebarkan fitnah. Ya, bahkan yang menyebarkan bahwa Aisyah berzina dengan sahabat itu mereka. Membuat fitnah di tengah para sahabat. Membuat kerusakan. Bahkan mereka buat masjid Dirar ketika sudah jadi Masjid Nabawi, ya. Ada yang menafsirkan bahwa masjid pertama Masjid Quba, mereka buat masjid. Dilarang oleh Allah salat di situ. Masjid Dirar namanya, masjid yang dibuat untuk merusak barisan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna aytatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat turun ketika Nabi SAW dan para sahabat bangun Masjid Quba. Nah, orang-orang munafik bangun juga masjid di dekatnya, Masjid Dirar. Allah turunkan ayat jangan salat di situ. Tapi kata Allah, la masjidun ussisa ala taqwa. Tapi salatlah kalian di masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun di Madinah. Ya. Itulah keadaan orang-orang munafikin. Jelas ya? Nah, makanya ini dibahas. Tentunya seperti pembahasan sebelumnya tentang takdir, tentang kalam. Ya, ini di zaman sahabat tidak ada yang bahas ini. Ya, tidak ada pembahasan ini. Di kalangan sahabat tidak ada yang mereka mengatakan iman qaulun bil lisan, karena jelas di zaman mereka murni Islam itu. Mereka faham iman itu ini. Nah, muncul pembahasan ini, diterangkan ini ketika muncul orang-orang yang terjatuh dan tersesat dalam masalah iman. Muncullah para penolong agama, rijal dari ahli sunnah, para ulama, sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka-mereka yang menegakkan, yang menyebarkan Islam yang sebenarnya agar manusia kembali kepada kemurnian Islam itu. Dibahaslah buku-buku seperti ini. Jelas ya? Seandainya mereka tidak berbicara, tidak ada bid'ah, maka tidak ada buku begini. Murni Islam itu. Tapi ya sudah terkotori, ternodai, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong agamanya. Tidak akan pernah Allah membiarkan agamanya itu hilang. La tazalu ta'ifatun min ummati ala haqqi dhahirin al mansurin. Akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang menolong agama ini. Mereka tertolong menjelaskan kebenaran. Makanya dijelaskanlah dalam buku-buku, dituangkan dalam buku. Para ulama kita lihat bagaimana keikhlasan mereka. Mereka betul-betul menulis buku bukan untuk mencari penghasilan di situ. Tidak ada dulu ulama menulis buku untuk dicetak dapat uang. Tidak ada. Mereka murni betul-betul menulis buku untuk menjelaskan kebenaran agar orang baca buku mereka dan mengetahui inilah kebenaran. Inilah Islam yang sebenarnya. Jelas ya? Dan itu bentuk penjagaan Allah terhadap syariatnya. Murni mereka. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala terjadi fitnah di zaman beliau. Difitnah Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari difitnah, tersebar fitnah bahwa beliau mengatakan
Al-Quran adalah makhluk dan mengatakan bahwa perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Luar biasa fitnahnya. Iya, bagaimana Imam Bukhari? Sampai-sampai Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang merupakan murid asli Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang Imam Daruqutni mengatakan laulal Bukhari ma ja'a muslimun wala roha. Seandainya bukan karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak akan pernah ada. Saking kuatnya fitnah waktu itu, Imam Muslim tidak mengeluarkan hadits dalam Sahih Muslim dari jalur Bukhari. Sedangkan buka Sahih Muslim, tidak akan pernah mendapatkan Imam Muslim mengatakan qala haddatsana Bukhari. Tidak ada. Padahal gurunya. Sampai Muslim datang kepada Bukhari dan mengatakan, ya Ustadz al-Ustadzin, wahai gurunya para ustadz. Ya, uqabbil ra'sak, saya cium kepalamu. Engkau adalah dokter dari cacat-cacat hadits. Jelaskan kepadaku cacat hadits ini, cacatnya hadits ini, jelaskan kepadaku. Itu Imam Muslim rahimahullah taala kepada gurunya Imam Bukhari. Ketika terjadi fitnah itu, ya, Imam Bukhari rahimahullah taala menulis buku bab kecil, bukunya tidak terlalu tebal, judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Makhluknya perbuatan hamba. Maksudnya perbuatan hamba itu makhluk, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menjelaskan kebenaran bahwa beliau tidak pernah ucapkan itu dan orang tahu bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari tetap seperti bintang di langit yang bercahaya. Berusaha manusia untuk menjatuhkan Imam Bukhari dan ini dan tetap Imam Bukhari siapa yang tidak kenal? Ya, jelas ya? Seperti itu. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis Aqidah Wasithiyah, jelaskan akidah ahli sunnah. Ya, untuk apa? Agar orang faham bahwa inilah akidah ahli sunnah. Jangan ikuti orang-orang yang menjelaskan akidah di luar dari keyakinan para sahabat. Karena maraknya bid'ah pada waktu itu. Apalagi khusus di zaman mereka, bid'ah yang paling banyak tersebar adalah bid'ah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Makanya jangan heran, kenapa ini akidah paling banyak asma wa sifat, paling banyak asma wa sifat. Iya, karena banyak yang terjatuh pada permasalahan itu di zaman mereka. Untuk menjelaskan kebenaran, mereka jelaskan. Makanya kata para ulama, falamma zadu zidna. Tatkala para ahli bid'ah ini muncul menambah-nambah agama, kami tambah juga. Kami bantah mereka. Makanya ada pembahasan seperti ini, jelaskan iman itu pengertiannya. Padahal ini kan jelas dalam Al-Quran ini. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Bahwa apa yang disebutkan ta'arif di sini, pengertian oleh Ibnu Qudamah, iman ini dalam Al-Quran. Makanya para sahabat tidak ada yang membahas secara jelasnya perkara itu. Jelas ya? Itu iman. Sudah 3. Pengertian iman. Tarifnya, iman ucapan dengan lisan, amal dengan anggota tubuh, dan keyakinan dalam hati. Wa yazidu bitta'ati wa yanqusu bil isyan. Ini tambahannya harus diyakini juga. Iman itu bertambah dan dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Di sinilah letak jatuhnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Saya jelaskan sedikit bibitnya ya, akarnya. Kenapa orang-orang Khawarij mudah mengkafirkan, mudah membunuh, mudah menumpahkan darah sedikit orang kafir, semua orang bermaksiat kafir. Kenapa? Orang-orang Khawarij, dan ini berseberangan ya dengan orang Murji'ah tadi. Murji'ah tadi meyakini apa? Iman apa? Cukup dengan apa? Cukup dengan hati kan? Ada yang mengatakan Murji'ah juga cukup dengan lisan. Sekarang apa yang antum paham dari ucapan orang Murji'ah? Konsekuensi mereka apa? Konsekuensi dari ucapan yang mengatakan iman yang cukup dalam hati berarti apa? Walaupun dia sudah yakin dalam hati, apakah berpengaruh maksiat terhadap iman itu di sisi mereka atau tidak? Saya ulangi pertanyaan saya, mungkin antum tak jam terlalu cepat. Ya, sekarang orang Murji'ah meyakini bahwa iman cukup dalam hati. Taib. Sekarang pertanyaan saya, di sisi orang-orang Murji'ah, apakah dosa dan maksiat berpengaruh tentang kurangnya iman dan bertambahnya iman atau tidak? Tidak. Karena yang penting dalam hati selesai, biar kau berzina. Yang penting dalam hati kamu sudah yakini ini salah, selesai. Berarti di sisi Murji'ah tidak bermanfaat maksiat dan tidak bermanfaat ketaatan. Yang penting iman dalam hati. Ya tidak? Itu konsekuensi dari ucapan dan akidah Murji'ah. Paham? Nah, berseberangan dengan mereka Khawarij. Khawarij,
Orang-orang Khawarij kenapa mengkafirkan manusia? Hah? Karena mereka mengatakan maksiat, ketika seorang hamba bermaksiat, mukmin bermaksiat, langsung kafir, keluar dari iman sepenuhnya. Makanya kafir. Makanya mereka bom sana sini. Itu kan Islam, itu kalian bom. Iya, karena bermaksiat. Minum khamar, berzina. Terus ada yang sholat, tidak mengingkari maksiatan, kafir juga. Sapam-sapamnya, kafir juga. Tukang sapunya gubernuran, kafir juga. Semuanya. Kenapa tidak mengingkari kemaksiatan? Semua kafir. Sudah datang orang-orang yang tidak paham masalah, disapu rata Wahabi. Padahal dia tidak tahu apa Wahabi. Kita tidak tersinggung dengan ucapan kalian Wahabi. Kalau Wahabi yang kalian maksud orang-orang mengkafirkan seperti ini, kami tolak juga. Kami bantah mereka. Tapi kalau yang kalian katakan Wahabi, orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tidak ada masalah kalau kami itu. Tidak ada masalah. Makanya kalian kalau berucap, kalian tahu dulu apa yang kalian ucapkan. Apa yang kalian ucapkan itu. Ada lagi orang yang mengatakan ciri-ciri Wahabi, Salafi Wahabi, pakai abu di depannya. La haula wala quwwata illa billah. Berarti Abu Bakar As-Siddiq Wahabi. Abu Hurairah sahabat Wahabi. Itu dia berbicara tidak tahu apa itu kunyah. Iya kan? Ingin menghantam sebagian oknum, ciri-ciri mereka pakai abu di depannya. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, takannau wala takannau bi kunyati. Berkunyalah kalian, tapi jangan berkunyah dengan namaku. Itu sunnah. Perintah Nabi SAW. Kunyah itu diawali dengan abu. Diawali dengan abu. Kalau laki-laki, kalau perempuan ummu. Itu kunyah. Sahabiat, coba lihat istri-istri sahabat, istri-istri Nabi. Ummu. Pada ada nama aslinya. Jelas ya? Ini contoh bahwa ucapan jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang baru belajar. Padahal sudah dianggap tinggi kedudukannya di tengah manusia. Yang dibicarakan pun, subhanallah. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang orang-orang Khawarij. Kita kembali. Orang-orang Khawarij dan berseberangan dengan mereka, orang-orang Murji'ah. Apa akar kesatuan mereka? Karena mereka menganggap iman itu kutlah wahidah. Satu bagian. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Paham? Jadi di sisi orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, ketika seorang mukmin itu sudah ada imannya, bermaksiat, keluar sebagian. Di sisi ahli sunnah, iman itu ketika seorang itu mukmin dan bermaksiat, di sisi ahli sunnah berkurang keimanannya sesuai dengan kadar maksiat yang dilakukan, tapi tinggal keimanannya. Makanya di sisi ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa walaupun itu dosa besar, selain kesyirikan. Paham? Ini akidah ahli sunnah. Jadi di sisi ahli sunnah, maksiat membahayakan iman. Berkurang, tetap bermaksiat, bermaksiat lagi, berkurang lagi. Tetapi selama dia tidak melakukan kekufuran, kesyirikan, dan kemurtadan, imannya tinggal, walaupun tinggal sedikit. Makanya kata Nabi SAW, sayakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka, penduduk neraka yang masih ada tertinggal iman sebesar biji zarah dalam hatinya. Selama dia tidak melakukan kekufuran. Jadi walaupun dia datang kepada Allah banyak dosanya, maksiat, dosa besar, selama bukan kekufuran yang dilakukan, kesyirikan, maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya tahtal masyiah? Kalau Allah kehendaki, Allah langsung ampuni. Tapi kalau Allah kehendaki, dimasukkan ke neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya dan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Ini akidah ahli sunnah. Nah, kembali, orang-orang Khawarij meyakini bahwa iman kutlah wahidah, la yatajazza wa la yataba'ad, tidak terbagi. Jadi ketika bermaksiat, berarti kan keluar keimanannya sedikit ya. Nah, karena iman itu satu bagian, keluar semua. Paham? Ini si orang Khawarij. Kenapa? Karena iman tidak bisa terbagi-bagi. Keluar sedikit, keluar semua. Maka di sisi orang-orang Khawarij, apa? Pelaku maksiat apa? Keluar semua imannya. Kalau keluar semua iman, apa maksudnya? Kafir. Itu orang Khawarij. Kenapa? Tidak mampu memahami bahwa iman yazidu bitta'ah wa yanqus. Tidak bisa pahami di situ. Paham? Nah, Murji'ah lawannya sama juga memahami iman itu kutlah wahidah, satu bagian. Jadi di sisi orang Murji'ah, ketika seorang bermaksiat, imannya tidak ada yang pergi. Ini salah paham ini. Makanya di sisi orang Murji'ah, ketemu Khawarij, habis Murji'ah, kafir, asli kafir. Ya kan? Karena mereka bergampangan dengan dosa. Lihat bagaimana pertengahan ahli sunnah.
Ya kan? Antum lihat bagaimana pertengahannya ahli sunnah sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat Islam umat yang pertengahan. Sudah berapa pembahasan yang antum lihat akidah ahli sunnah di pertengahan? Asma wa sifat pertengahan. Di antara orang-orang yang menolak dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bab takdir di pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Ini lagi-lagi ahli sunnah di pertengahan masalah iman. Ahli sunnah berkeyakinan bahwa iman, ya, ketika seorang mukmin bermaksiat, keluar keimanannya sebahagian, ya, tapi tetap tinggal keimanannya. Pergi sebagian keimanannya. Makanya di sisi orang-orang, di sisi ahli sunnah wal jamaah, mukmin asi, mukmin yang bermaksiat dikatakan dia mukminun naqisul iman. Mukmin tetap ingat maksiatnya membahayakan imannya. Makanya dikatakan mukmin yang kurang keimanannya. Paham? Tidak keluar semuanya, tidak juga tinggal semuanya. Ya, makanya di sisi orang Murji'ah tadi yang mengatakan iman dalam hati saja, sama saja orang yang rajin ke masjid dengan yang tidak ke masjid, sama saja. Selama dalam hati. Ini bahaya. Ya. Makanya mereka menganggap kalau orang bermaksiat tidak ada yang keluar imannya, tetap sama. Jadi semua orang sama imannya seperti Abu Bakar As-Siddiq, sama saja. Ya kan? Yang penting kalau dalam hati imannya selesai. Tidak ada pertambahan iman, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Iya, sama saja. Imannya para sahabat yang seperti gunung, ya, dengan orang yang setelahnya sama saja. Di sisi Murji'ah. Ya, makanya ketemu orang Khawarij, ini asli kafir ini, di sisi orang Khawarij. Iya, dosa terus dosa di sisi mereka kami mukmin. Iya. Ketemu orang Khawarij yang ekstrim, selesai. Nah, makanya di sisi orang Khawarij, kita ahli sunnah kita kan Murji'ah. Kenapa? Karena kita menganggap dosa besar tidak mengkafirkan orang. Paham? Di sisi Khawarij, dosa besar kafir. Di sisi ahli sunnah tidak kafir selama tidak berbuat kekufuran. Selama kita haramkan itu dosa. Kalau dia halalkan itu lain pembahasannya. Keluar dari agama. Ya. Di sisi Murji'ah kita dikatakan Khawarij. Kenapa? Karena kita menganggap dosa itu membahayakan apa? Membahayakan apa? Iman. Yang di sisi mereka dosa tidak membahayakan iman sama sekali. Paham? Jadi ahli sunnah diserang dari dua kelompok. Ya, betapa indahnya ahli sunnah ya. Padahal sebenarnya di pertengahan antara kutub ekstrim dan kutub menyepelekan. Makanya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tidaklah ya ketika iblis itu ingin menyesatkan manusia dalam dua arah. Kalau bukan ekstrim terlalu berlebihan, maka dari arah yang kedua menyepelekan. Ya, makanya selalu dua ini. Kalau bukan orang terlalu berlebihan, ya, maka ada yang menyepelekan. Itulah senjatanya iblis. Nah, makanya Allah merahmati mereka ahli sunnah, menjelaskan kebenaran dan Allah menjaga mereka selalu di pertengahan. Allah jaga kemurnian agama itu. Jelas ya? Taib. Karena sudah selesai. Dalilnya, beliau sebutkan dalilnya. Ini akidah ahli sunnah. Dalilnya qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru," mereka tidak diperintah kecuali liya'budullaha mukhlishina lahudin, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahudin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan ibadah itu. Bukan asal ibadah saja, ya, tetapi syaratnya mukhlishina lahudin, dalam keadaan mereka ikhlas. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang beribadah kepada Allah tidak ikhlas tidak dianggap ibadahnya. Karena di sini Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha. Ada syaratnya setelahnya, mukhlishina lahuddin. Ya, bukan asal ibadah saja, yang penting ibadah selesai. Yang penting selesai tanggung jawab selesai. Ya, tidak, tetapi harus ada syaratnya. Syarat mutlak ikhlas kepada Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disyaratkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang Ibnu Qudamah sebutkan ya. Mukhlishina lahuddin, hunafa, lurus. Wa yuqimus salata, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Dan inilah kata Allah agama yang lurus. Ini dalil yang dipakai oleh Ibnu Qudamah untuk menguatkan pengertian iman di sisi ahli sunnah. Dari sisi mana pendalilannya? Faja'ala ibadatallahi ta'ala. Kata Ibnu Qudamah, Allah menjadikan dalam ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 5, Allah menjadikan
ibadah kepada Allah dan ikhlas. Sekarang ibadah kepada Allah mencakup apa ibadah? Sekarang ibadah yang antum tahu sekarang ibadah apa? Lisan, ada ibadah lisan? Contohnya apa? Ahsan tabarakallahu fikum. Zikir. Iya. Tahlil, tasbih, ibadah lisan. Iya. Ibadah apa lagi? Ibadah badan seperti apa? Salat. Wa ikhlasul qalb, dan mengikhlaskan ibadah. Ikhlas di mana tempatnya? Hati. Ikhlas bukan di lisan. Saya ikhlas ja. Nah, padahal tulis nama aku sebentar. Ikhlas ja. Tapi sebentar umumkan. Sama ji. Ya, mau didengar, mau dipuji. Taib. Jadi ikhlas di dalam hati tempatnya ya. Sepakat kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sepakat para ulama, sepakat kaum muslimin. Ya, niat itu tepatnya di dalam hati. Itulah keikhlasan di situ tempatnya. Taib. Dan dalam ayat juga kata beliau, wa iqamas shalah, Allah menjadikan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat seluruhnya minad-din, dari agama, yaitu dari iman. Paham? Jelas? Ayatnya kan jelas kan? Kata Allah di akhir ayatnya, berarti titik pembahasannya, titik pendalilan Ibnu Qudamah di ujung ayatnya. Dzalika dinul qayyimah. Nah, dinul qayyimah, agama yang lurus, berarti iman kan? Apa itu iman? Sebelumnya lihat. Beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amalan hati, wa yuqimus shalah, amalan badan, mengeluarkan zakat, amalan harta. Semuanya iman. Ini membantah orang Murji'ah yang agak ringan bid'ahnya. Ada yang antum kalau baca dapatkan kelompok Murji'ah dalam masalah iman, ada yang ekstrim tadi, orang-orang Jahmiyah yang mengatakan iman dalam hati saja, ma'rifatul fil qalb. Iya. Ada yang irja'nya, murji'ahnya ringan. Itulah murji'ahnya Abu Hanifah dan kawan-kawannya. Disebutkan oleh para ulama dengan istilah murji'atul fuqaha. Murji'ahnya, irja'nya ahli fikih. Itu Abu Hanifah dan pengikutnya. Mengatakan apa? Kalau di semua iman, qaulun bil lisan, amal, iya. Mereka kadang yakini itu, tapi amalan, entah itu amalan lisan, amalan hati, amalan bukan dari iman. Ini bahaya ini. Ini halus ucapannya. Ada yang lebih halus, tapi ini ucapan Murji'ah juga. Kata mereka, amalan soleh itu bukan bagian dari iman, tapi dia syaratnya keimanan. Sekarang saya tanya, syaratnya sholat apa? Contohnya, syarat sholat apa? Wudu. Taib. Sekarang saya tanya, syarat itu, syarat bukan bagian dari ibadah itu, tapi di luar ibadah itu. Paham? Makanya dibedakan dalam fikih syarat dan rukun. Sama-sama harus ada, sama-sama kalau tidak ada dia, ibadah itu tidak ada. Syarat dan rukun. Seperti rukun sholat apa? Baca Al-Fatihah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, tumakninah. Itu semua rukun. Harus ada dalam sholat. Paham ya? Nah, bedanya dengan syarat apa? Bedanya kalau rukun itu bagian dan masuk dalam bagian ibadah itu. Paham? Kalau syarat di luar. Paham? Syaratnya di luar dari ibadah. Seperti misalnya sholat tadi, wudu di luar dari sholatnya. Dia lain. Masalah bersuci dia. Paham? Nah, kata mereka, amalan soleh bukan bagian dari iman, tapi syaratnya. Antum paham? Halusnya syubhatnya. Itu ucapan orang Murji'ah. Makanya kalau antum dapat ucapan seperti itu bahaya. Jauhi ucapan itu. Yang mengatakan amalan soleh bukan bagian dari iman, tapi syaratnya iman. Itu sama dengan ucapan Murji'ah bahwa iman, amalan bukan bagian dari keimanan. Nah, padahal, simpel saja kan memahami. Kalau kita puasa, sholat, itu amalan kita. Apakah bukan dari keimanan kita? Dari keimanan. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah palingkan Ka'bah, palingkan kiblat yang awalnya di Masjidil Aqsa Palestina kemudian berpindah ke Masjidil Haram, kata Allah setelah itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian yang sebelumnya. Iman di situ apa? Salat. Maksudnya salat kalian yang menghadap ke Palestina sebelumnya tidak disia-siakan oleh Allah, tetap diterima. Ketika Allah palingkan kiblat ke arah Ka'bah Masjidil Haram. Kata Allah setelah itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah mentakdir salat dengan kata iman. Berarti salat bagian dari apa? Iman. Paham? Ini ucapan Murji'ah, tapi Murji'ah yang ringan, fuqaha, tapi tetap bukan ahli sunnah. Makanya, ini bukan ucapan saya, ucapan ulama. Sebagian mereka mengeluarkan Abu Hanifah dari ahli sunnah.
Kenapa? Karena memang ucapan Abu Hanifah dalam masalah iman bukan ucapan ahli sunnah. Ya, nah, saya umumkan di sini, saya jelaskan. Tapi ini yang ilmu ya. Syekh Mukbil rahimahullah punya kitab judulnya Nashrus Sahifa fi Aqwalil Ulama Jar wa Ta'dil ala Abi Hanifah. Iya. Boleh kumpulkan ucapan-ucapan a'immatus salaf yang sezaman dengan Abu Hanifah, ya, yang menjarah, yang mengkritik keras dan tajam kepada Abu Hanifah. Beliau bawakan di situ puluhan ucapan ulama. Seperti gurunya Imam Bukhari yang namanya Imam Humaidi mengatakan Abu Hanifah itu bukan Abu Hanifah namanya, Abu Jifah. Tahu Jifah artinya? Bangkai. Ya. Karena memang ucapan beliau dalam masalah iman bukan ucapan ahli sunnah. Ucapan ahli sunnah dalam masalah iman apa? Amalan soleh bagian dari iman. Itu ucapan ahli sunnah. Paham? Nah, ini pentingnya kalau kita memahami pokok dan dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita akan bisa menghukumi bahwa ucapan yang luar ini bukan ahli sunnah. Ya, seperti misalnya, ya, bagaimana pertengahan ahli sunnah dalam menyikapi Nawawi rahimahullah, Al-Habib Ibnu Hajar, Al-Baihaqi dan semisal mereka. Ya, seperti ucapan Ibnu Utsaimin dalam ada rekaman YouTube-nya. Beliau katakan kita harus adil pertengahan terhadap mereka. Ya, kita tidak bisa mengatakan mereka Asy'ariyah tulen dan kita tidak bisa mengatakan juga mereka ahli sunnah 100%. Pertengahan. Jadi kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, mereka ahlus sunnah secara umum, tetapi dalam masalah asma wa sifat laisa min ahli sunnah. Kenapa? Karena ucapan ahli sunnah dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah kita sudah bahas. Mengimani sebagaimana apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tanpa membagaimanakannya, tanpa mentakwilnya, ya, dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itu akidah ahli sunnah. Mereka apa? Menempuh jalur takwil. Menempuh jalur takwil. Nawawi, bahkan yang kami dengar dari guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau dengarkan langsung dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan bahwa kurang tepat kalau kita katakan Nawawi itu Imam Nawawi. Bagusnya kita katakan Al-Hafidz Nawawi. Al-Hafidz menghafal hadits yang banyak. Kalau itu iya. Kenapa? Karena kata imam itu ya tidak ditlakkan kecuali kepada seorang imam yang memang diikuti, ya, bukan taklid, maksudnya ucapannya dalam fikih dan dalam akidah lurus. Itu imam. Seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik. Ini imam, jelas. Dalam fikih dan akidah lurus. Ya. Tapi kata beliau kalau Nawawi kurang tepat kalau kita katakan imam. Walaupun itu kita katakan sudah berjalan ya di lisan kita katakan qala imam, berkata Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Makanya beliau kalau sebut Nawawi, beliau sebutkan qala al-Hafidz Nawawi. Qala al-Hafidz penghafal, yaitu betul. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Karena memang beliau Nawawi rahimahullahu taala dalam ketika lewat hadits, ya, beliau kan punya syarah Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim belum syarah. Itu ketika lewat hadits tentang yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu beliau bawakan ya takwil. Oh, ini maksudnya ini. Seperti jalurnya seperti jalan yang ditempuh oleh orang-orang Asy'ariyah. Ya, makanya mereka mengatakan apa? Mereka bukan ahli sunnah dalam bab asma wa sifat. Tapi kita tidak boleh mengatakan juga mereka Asy'ariyah. Kenapa? Karena kata para ulama Asy'ariyah itu punya usul, punya landasan akidah. Yang paling pertama adalah mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini ciri Asy'ariyah. Dan Nawawi rahimahullah, Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak seperti itu. Mereka tetap membela Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akal-akal mereka. Hanya terjatuh. Ya, para ulama memberikan uzur. Kenapa mereka terjatuh? Karena mereka dulu seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar di Mesir, Nawawi juga di Suriah sana dulu, Syam, ya. Nawawi rahimahullah taala itu hidup di bi'ah, ya, kampung atau keluarga atau masyarakat yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka tumbuh di situ besar, mereka kira ini ahli sunnah. Paham? Makanya yang lebih keliru lagi kalau mengatakan inilah akidah ahli sunnah dalam masalah semua sifat, Asy'ari. Makanya manhaj kami, akidah kami ahlus sunnah wal jamaah Asy'ari. Itu yang kata mereka, kami ahlus sunnah wal jamaah Asy'ari. Lalu kok Asy'ari? Nah, akidah ahlus sunnah wal jamaah sudah ada sebelum Asy'ari lahir. Sebelum Abu Hasan Asy'ari lahir. Memang caranya. Jelas ya? Ya. Kok menyandarkan kepada Asy'ari? Sementara ahlus sunnah wal jamaah itu adalah akidah Nabi dan para sahabat. Pada Asy'arinya.
Ya. Jelas ya? Baik. Iya, ini dalil yang beliau pakai. Ya. Dalil kedua, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini perhatikan dalilnya. Saat antum ditanya antum, ya, apa itu iman? Antum sebutkan iman qaulun bil lisan, ya, amal bil arkan, aku dimul janan, yazidu bi taat wa yanqusu bil isyan. Dalilnya apa? Ya, penting itu saja. Dalilnya ini, perhatikan dalilnya. Hadits, ini lebih jelas lagi nih pendalilannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Abu Hurairah, muttafaqun alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bid'un. Bid'un itu jumlah 3 sampai 9. Dan 70, sab'un 70. Berarti berapa yang 73 sampai 79? Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paham? Itu bid'un. Bid'un tambah 70. Berarti 70 berapa semua? 73 atau 79? Cabang, syu'batan. 73 atau 79 cabang iman itu. A'laha, yang paling tingginya, syahadatu an la ilaha illallah. Iya. Mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ini apa? Syahadat itu di mana? Di lisan. Berarti perwakilan tadi iman itu ucapan dengan lisan. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan gangguan dari jalan, tentu batu, kerikil, duri dari jalan. Ini amalan apa? Anggota badan. Berarti perwakilan ucapan beliau amalan bil arkan ya. Baiknya Ibnu Qudamah melanjutkan hadisnya. Lanjutannya dia tidak sebutkan di sini. Lanjutannya al-haya'u wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah bagian dari iman. Rasa malu di mana tempatnya? Hati. Berarti perwakilan semua. Ya, berarti memang iman itu memang lisan, anggota badan dan hati. Paham? Dikuatkan oleh Al-Qur'an menyebutkan dan hadis. Dan masih banyak hadis-hadis. Nah, di sini terdapat ilmu penting, ikhwan. Ilmu penting. Kalau antum dapatkan hadits keutamaan ucapan la ilaha illallah, ya, itu bukan sekedar ucapan saja. Antum kembalikan ke permasalahan makna iman. Seperti misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Siapa manusia yang paling bermanfaat, paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari dalam hatinya. Jangan antum pahami, oh, yang penting segera ucapkan la ilaha illallah selesai. Percuma kalau ucapkan la ilaha illallah sebentar berdoa di kuburan. Ya kan? Minta di situ kepada penghuni kubur percuma. Makanya tetap ucapkan la ilaha illallah, bahwa ucapkan kalimat itu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yakin dalam hati, ya, dan buktikan dengan amalanmu. Ya. Minta hanya kepada Allah dan benci kesyirikan itu dan pelakunya. Jangan, ya, la ilaha illallah, tapi ada yang buat musyrik, ada yang buat kesyirikan dia bantu. Tidak ada benci. Ya. Paham? Ridho dengan itu. Perayaan 25 Desember ikut juga. Bantu-bantu, datang juga ucapkan selamat, selamat. Bagaimana kalian mengucapkan la ilaha illallah? Tetap kalian meyakini ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Nah, maksudnya, jadi kalau antum dapatkan ucapan keutamaan la ilaha illallah diucapkan, itu semuanya kembali kepada ini. Ucapkan dengan lisan, yakin dalam hati, dan amalkan dengan tubuhmu. Buktikan keimanan itu. Paham ya? Baik. Jadi selesai, ini dalilnya. Subhanallah, dalilnya beliau menyebutkan satu ayat dan satu hadits. Kata beliau, faja'al al-qawla wal amala. Ya, dan ini juga bantahan ya, hadits ini bantahan kepada Murji'ah tadi yang mengatakan apa? Amalan bukan dari iman. Ini amalan semua yang disebutkan. Salat, syahadat, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Makanya kalau ada orang demo-demo di jalan, ya, aparat menyingkirkan semua itu gangguan dari jalan. Dapat pahala dia. Ya. Para petugas, ya, yang menyingkirkan, ya, entah siram dengan air kah, ya, pakai peluru karet kah, ya, dapat pahala mereka. Ya, kalau tahu ilmunya, ya, walaupun itu segera tugas mereka, tapi kalau dia tahu ilmunya, masya Allah, menyingkirkan gangguan dari jalan ini membuat macet. Ya, orang mau buru-buru mau sholat, makan ada, subhanallah, tidak sholat maghrib gara-gara mereka turun ke jalan. Ya, dapat capek, dapat dosa, dapat capek. Ya, ini gangguan dari jalan disingkirkan.
Jelas ya? Taib. Ya, batu, kalau antum lewat naik motor singkirkan batu. Ya, ada gangguan singkirkan. Ini bagian dari iman. Antum pernah dengarkan hadis kata Nabi SAW, ya, di dalam sorga ada orang yang berbolak-balik, ya, berbolak-balik di dalam sorga karena sebatang kayu yang disingkirkan dari jalanan. Pernah dengarkan hadisnya? Dalam Sahih Muslim. Kalau tidak salah sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, di dalam sorga ada seorang hamba yang berbolak-balik di dalam sorga, dapatkan kenikmatan hanya karena sebatang pohon atau sebatang kayu yang disingkirkan di jalanan. Ya, amalan kecil tapi ya, besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian waqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, terakhir sedikit lagi. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman. Akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin minal iman. Kata Nabi SAW, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya ada sebesar burrah, berarti jagung, gandum kecil. Khardal seperti beras bijinya, lebih kecil lagi ya, atau lebih besar sedikit. Gandum ya lebih khardal lebih kecil. Au dzarrah lebih kecil lagi daripada biji beras. Ya, jadi gandum, khardal seperti biji beras, dan dzarrah lebih kecil lagi daripada itu. Ada yang terjemahkan biji sawi, lebih kecil ya. Minal iman, dari keimanan. Ini dalil bahwa keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi harus dia praktekkan dalam ya, dengan perbuatannya. Dia meninggalkan kesyirikan. Jadi keutamaan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan kesyirikan. Dia ucapkan la ilaha illallah dan memang dia tidak pernah menyembah kepada selain Allah, dapat keutamaan. Walaupun dia berjumpa dengan Allah, banyak dosa yang dilakukan, maksiat, dosa. Ya. Selama tidak pernah terjatuh dalam kesyirikan, dia menjaga tauhidnya, walaupun kita katakan tauhidnya tidak sempurna karena terjatuh ke dalam dosa. Ingat, maksiat dan dosa mengurangi iman dan tauhid. Ya, termasuk yang mencacati tauhid, kemaksiatan dan dosa. Tetapi selama tauhidnya masih ada dalam hatinya, tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat. Keutamaan yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti memang harus dibuktikan kan? Jangan la ilaha illallah tapi berdoa kepada selain Allah. Berarti dia tidak buktikan dengan amalannya. Yes ya? Harus dia buktikan dengan amalannya. Baik. Ini pembahasan iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kita kembali kepada sedikit pembahasan. Ada yang tertinggal, luput. Perlu antum ketahui bahwa orang Khawarij yang kita bahas tadi, yang mengatakan iman itu ya keluar habis sama sekali dengan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Mu'tazilah ini temannya Khawarij dalam masalah iman, CS mereka. Ya, sama mereka. Di sisi orang-orang Khawarij, ya, penamaan mukmin yang bermaksiat, seorang mukmin yang terjatuh dalam dosa, namanya di dunia di sisi orang Khawarij kafir. Penamaannya. Paham? Langsung vonis kafir. Hukum dunia itu ya, penamaan. Di akhirat, keyakinan Khawarij, mereka yang meninggal atas dosa kekal dalam neraka. Paham? Jadi antum perlu fahami hukum dunia dan hukum akhirat. Khawarij, saya ulangi, Khawarij bagi mukmin asi, mukmin pemaksiat, mukmin yang berdosa di dunia mereka namakan kafir, di akhirat hukumnya kekal dalam neraka. Paham? Karena kafir itu dari Islam. Mu'tazilah, orang yang bermaksiat, mukmin yang bermaksiat di dunia namanya bukan kafir dan bukan mukmin. Tapi apa? Manzilah bainal manzilatain, di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir, apa Jepang? Ya, bukan mukmin, bukan kafir. Ya. Di antara tengah itu. Di akhirat Mu'tazilah, ketemu dengan Khawarij, sama, kekal dalam neraka. Paham? Berarti Mu'tazilah di dunia apa? Di sisi mereka kafir kan? Ya, karena di akhirat kekal dalam neraka. Hanya penamaan dunia mereka bersisi dengan Khawarij. Penamaan dunia saja. Paham? Nah, yang berseberangan dengan mereka Murji'ah. Murji'ah tetap seorang mukmin yang bermaksiat, banyak dosanya, di sisi Murji'ah apa?
Yang antum pahami dari penjelasan saya tadi. Jangan sampai saya berkotek-kotek habis air liur saya tidak ada paham. Hah? Mukmin sejati, mukminun kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Paham? Jelas ya? Nah, dari penamaan saya mereka beda memang. Ahli sunnah penamaannya di tengah. Ahli sunnah wal jamaah ya di sisi di dunia hukum dunia di sisi mereka mukmin yang bermaksiat kata mereka dia tetap mukmin tapi tidak sempurna. Baik kalau sempurna. Nanti murjiah. Ya, dia mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya. Kurang dengan apa? Kemaksiatan. Kalau antum ditanya, berapa yang kurang dari imannya? Jawabannya sekadar dengan maksiat yang dilakukan. Kalau besar maksiatnya, dosanya banyak iman yang keluar. Makanya dalam hadits kata Nabi SAW, ketika seorang innal abda idza ahta'a dzamban, idza aznaba dzamban, nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi SAW, hamba itu kalau bermaksiat, kalau berdosa, akan dititikkan ke hatinya titik hitam. Bermaksiat lagi, hitam lagi. Bermaksiat lagi, hitam lagi. Kata Nabi SAW, sampai hatinya itu hitam, beliau baca firman Allah, kalla bal rona ala qulubihim maka yaksibun. Itulah kata Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Iya, rona ala qulubihim, hati mereka sudah menghitam terhadap dosa yang mereka lakukan. Makanya dalam hadits Hajar Aswad itu dulu putih. Pernah dengar? Hajar Aswad, apa Hajar Aswad? Hajar artinya batu, Aswad artinya apa? Hitam, batu hitam. Nabi dalam hadits yang disahihkan oleh Syekh Albani haditsnya bahwa Hajar Aswad dulu ketika turun jatuh dari atas ya putih, hanya dengan dosa maksiat manusia menjadi hitam. Kata para ulama, bagaimana dengan hati yang lembek? Ya, ini batu yang keras. Hitam juga dengan dosa. Bagaimana dengan hati? Ya, cepat hitamnya. Ya, makanya orang-orang yang bergeliman dengan dosa maksiat itu susah. Berat, walaupun kadang ada yang ya dikeluarkan dari jerat-jerat maksiat yang Allah kehendaki, baginya hidayah, yang Allah masih berikan rahmat kepada mereka. Taib wallahu a'lam bishawab. Ini secara ringkas pembahasan iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah pekan berikutnya kita mungkin ulas kembali, baru kita berpindah ke pembahasan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Afwan ya, terlambat sedikit adzannya. Apakah termasuk kekeliruan dalam tawakal jika seorang yang ingin mencapai sesuatu hatinya memang bersandar penuh kepada Allah, akan tetapi dari sebab yang ditempuh adalah sebab yang kecil? Ya, harus dipahami ya bahwa tawakal yang benar itu bukan bersandar semata-mata bersandar saja. Ya, betul, tawakal itu penyandaran tapi dengan menempuh sebab. Paham? Di antara kesempurnaan tawakal adalah menempuh sebab. Tapi ketika menempuh sebab, jangan bersandar sepenuhnya kepada sebab. Bersandar sepenuhnya kepada Allah, tapi dengan menempuh sebab. Dan yakin Allah akan mudahkan segala urusan kita. Itu tawakal yang benar. Dalam hadits, walaupun dilemahkan haditsnya oleh para ulama ahli hadits, tapi mananya benar, ketika Nabi mendapatkan orang yang masuk masjid, ya, ditanya Nabi, di mana kau letakkan untamu? Di luar ya Rasulullah. Ya. Kenapa kamu tidak ikat? Ya, tawakal kepada Allah. Unta itu dimaklumi ya, kalau tidak diikat cepat hilang. Ya, cepat pergi karena dia cari makanannya sendiri. Bukan seperti ayam yang datang. Dia unta tidak, unta ya, dia cari makan sendiri. Ya. Untanya pintar cari makan sendiri. Jadi cepat pergi. Nabi mengatakan kepada dia, ikilha sama tawakal. Ikat dulu, kemudian tawakal. Jadi Nabi perintahkan menempuh sebab, baru tawakal. Itu tawakal yang benar. Dalam hadits yang sahih, ya, kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr tagdu khimasan wa taruhu bitona." Kata Nabi SAW dan hadits Umar bin Khattab, riwayat Tirmizi, kata Nabi SAW, kalau kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Bagaimana burung? Tagdu khimasan wa taruhu bitona. Pergi dari sarangnya berpagi-pagi dalam keadaan perutnya kosong,
dan kembali dalam keadaan perutnya full, perutnya penuh. Ya. Kata para ulama ini ada isyarat bahwa tawakal yang benar adalah menempuh sebab. Karena Nabi mengisyaratkan memberikan permisalan seperti burung. Tagdu khimason, keluar, bekerja, cari makanan kan? Iya, burung itu tidak ada perbendaharaan makanannya, gudang simpan, tidak. Memang hari ini terbang cari, pulang kenyang lagi, besok lain lagi. Iya, tapi Nabi mengajarkan bahwa burung seperti itu. Memang pergi mencari, itulah sebab. Jangan tawakal nanti rezeki ada aja itu. Nah, siapa yang bawa? Nah, tawakal saja dia mau menikah, tawakal saja mau punya anak, tawakal saja nanti ada. Caranya. Iya. Harus menempuh sebab. Nah, pertanyaannya, sebab yang ditempuh kecil. Iya. Ya, harus sesuai dengan sebab yang apa yang kita inginkan, sebabnya ada. Nah, tempuh sebabnya. Hanya ingat, ulama mengingatkan bahwa jangan bersandar pun dengan sebab. Karena sebab itu ikhwan, bagaimanapun dia sebabnya memberikan pengaruh kepada sesuatu, ketika Allah tidak kehendaki sebab itu, maka tidak berpengaruh sama sekali. Paham? Walaupun besar sebab keuniahnya. Buktinya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, sekarang kita sepakat bahwa sebab yang menghancurkan sesuatu, sebab yang bisa membakar adalah api. Ini sepakat. Ya kan? Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, apakah terbakar? Tidak. Kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, "Wahai api, jadilah kamu dingin." Dingin. Ya. Dan selamatlah Ibrahim. Itu Allah ajarkan kita bahwa sebab apapun yang kalian tempuh, bagaimanapun besarnya pengaruhnya, sandarkan kepada Allah. Ini hanya sebab saja. Allah menentukan segalanya. Itulah kemudian tawakal namanya. Paham ya? Jadi digabungkan sebab dan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kalau orang tahu tentang tawakal akan jauh dari ya kesyirikan-kesyirikan seperti misalnya tatayur, ya, menganggap sial, adanya bulan-bulan sial, adanya ya tanggal zodiak, apakah kalian tahu lah itu? Ya, apa namanya itu? Bintang-bintang itu. Iya. Ya, Leo apalah. Apa hubungannya tanggal lahir sekian dari tanggal sekian rezekimu jodohmu bagus? Nggak ada kaitannya. Ya. Ini kalau rusak tawakalnya orang seperti itu, dia yakini itu. Ini sial ini. Ya, hari sial bulan mau menikah cari bulan-bulan yang tidak sama saja. Ya. Jelas ya? Tayyib Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.